Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iis Nuraini, NIM 2092410009. Saya mengajar di MI Al-Huda 1, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2025. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebuah materi yang berjudul Ibadah Umroh. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester genap tahun 2024-2025. Dan pada praktik pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya supaya pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Alia? Ani, alhamdulillah. Sok boleh ke sana dulu, main dulu ya. Dan sekarang anak-anak karena sudah jam 7 ya, silakan berbaris di sini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk kelas, seperti biasa, kita beristighfar, kita bertasbih, dan berdoa bersama-sama. Siap semuanya? Siap, ikutan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, bisa tanya ditengadakan semuanya? Kepalanya ditundukkan, kita khusyuk berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semuanya senantiasa ada dalam kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan anak-anak dimudahkan di dalam menuntut ilmunya, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil barakahumul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Ustaz, sambil amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang anak-anak boleh masuk kelas dengan tertib, mulai dari anak perempuan dulu. Silakan. Ya. Boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa. Boleh siapa yang mau memimpin?
Oh iya, baik nih Mas, silakan maju ke depan. Ya, tangannya tengadahkan semuanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Dimas. Boleh duduk kembali. Anak-anak sekolah nggak hari ini semuanya? Pas sekolah. Tapi Ibu penasaran ya, Ibu mau absen dulu semuanya ya. Abi Herlambang, Alia Rahma, alhamdulillah hadir semuanya ya. Coba sebelum dimulai belajarnya, Ibu pengen periksa kerapihan dulu. Sudah rapi belum pakaiannya? Sudah. Pinter. Terus ini kelasnya udah rapi belum? Tadi piket enggak? Siapa yang tadi giliran piket? Iya, terima kasih udah rajin ya. Nah, sekarang anak-anak boleh berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu Garuda Pancasila. Apa semuanya? Apa? Yo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Semangat! Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Tangannya semuanya ke atas. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak hebat Bu Guru. Boleh duduk dengan rapi. Nah, anak-anak masih semangat gak hari ini? Iya, supaya lebih semangat kita ice breaking dulu. Siap? Oke, tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Masya Allah. Sebelum ke materi inti, materi pembelajaran untuk hari ini, Ibu akan menanyakan dulu kepada kalian materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Dulu Ibu menyampaikan materi tentang apa? Haji. Kalau haji itu rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Siap belajar hari ini? Siap, oke. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang ibadah umroh, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Boleh kita baca sama-sama? Bisa? Bisa dong. Yuk, tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama apa? Betul. Yang kedua? Iya. Yang ketiga apa? Siswa dapat syarat dan hukum umroh ya. Ada 3 poin ya. Tanya nih, siapa yang tahu rukun umroh ada berapa? 5. Ada 5. Boleh yang satu apa tadi? Ihram atau niat. Betul. Yang kedua apa? Tawaf. Betul. Yang ketiga? Sa'i. Oke. Yang keempat? Itu yang mencukur rambut itu apa tuh? Tahallul. Betul. Yang kelima apa? Tertib. Betul sekali. Saatnya kita ke pembelajaran inti. Ibu sudah menyiapkan materinya mengenai materi umroh ya. Yang pertama, pengertian umroh menurut bahasa. Umroh berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab, yaitu umrota, yang artinya apa? Berkunjung. Kemudian pengertian umroh menurut istilah, yaitu berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Selanjutnya, yaitu dasar atau dalil dari ibadah umroh. Ada menurut Al-Qur'annya, ada menurut hadisnya. Siapa yang mau membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196? Oh iya, boleh Ani maju ke depan nih, silahkan. Yo, jangan lupa baca bismillah dulu ya. Sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lihat ke sini, sok. Wa atim Timul hajja wal umrata lillah. Artinya apa nih? dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah Umroh karena Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 196. Terima kasih dong udah berani. Terus yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berani baca ke depan? Boleh, ya di sini ke depan. an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal Alan nisa'i. jihad qala na'am alaikinna jihadun La kita la fikir haju wal umratu. Artinya apa? saya berkata kepada Rasulullah SAW, apakah perempuan wajib berjihad? Jawab beliau, iya, tetapi bukan berperang, melainkan mengerjakan haji dan umroh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Yadi. Boleh duduk kembali. Iya, nggak apa-apa. Berani, hebat ya. Itu dalil tentang ibadah umroh ya. Kemudian selanjutnya tentang apa nih? Pasti ada syaratnya ya. Ada ketentuan dalam pelaksanaan umroh. Di sini lihat dulu semuanya ke depan. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah umroh harus memenuhi syarat umroh sebagai berikut. Yang pertama, agamanya harus apa? Islam. Yang kedua apa? Berakal sehat. Yang ketiga apa? Balik. Dan yang keempat adalah mampu. Kemudian selanjutnya, nah, rukun umroh. Ya, kita baca. Yang pertama adalah ihram ya. Apa sih artinya ihram? Berniat memulai melakukan umroh. Nah, ini biasanya namanya itu adalah mikot. Mikot itu ketentuan batas di mana setiap jemaah umroh itu harus sudah melakukan ihram. Harus sudah berniat. Berarti kalau sudah berniat, bajunya harus pakai baju apa? Putih. Baju ihram ya, baju putih. Kalau perempuan bajunya seperti apa? Baju muslim, betul. Jadi tidak boleh kalau laki-laki itu memakai pakaian yang berjahit ya. Kalau perempuan berarti memakai baju muslim yang tertutup seluruh tubuhnya kecuali yang terlihat adalah muka dan telapak tangannya. Ya, ada ketentuannya. Kemudian yang kedua, tawaf. Apa sih artinya tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Melaksanakan tawaf itu pertamanya mulai dari Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad itu batu batu yang warnanya hitam nempel di Ka'bah. Nah, di situ baru mulai muter. Bu, bacaannya naon? Kalau putaran pertama itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sampai ke Hajar Aswad ya. Kemudian ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berapa kali? 7 kali ya. Bu, gimana kalau kurang dari 7? Ayo, sah tidak? Nah, karena tawaf itu termasuk rukun umroh, maka kalau ada kekurangan, maka umrohnya tidak sah. Kemudian yang ketiga apa? Sa'i, yaitu lari kecil dari bukit apa? Bukit Sofa ke Marwah. Sama, berapa kali? 7 kali. Nah, kalau sudah tawaf di perjalanan, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, terus kalau misalkan sudah sampai ke sofa, ada bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nah, selanjutnya tahallul. Apa itu tahallul? Memotong atau mencukur rambut. Pernah lihat ada yang pulang ibadah haji habis? Pernah? Bolehkah seperti itu? Boleh. Maksudnya digundul gitu? Boleh nggak? Boleh ya. Bu, aku mah kalau misalkan umroh itu nggak mau digundul, cuma sebagian aja. Boleh nggak?
Boleh ya, boleh sebagian, boleh semuanya dihabiskan untuk laki-laki, tapi ya. Kemudian kalau untuk perempuan berarti mencukur rambut sebagiannya saja ya. Tapi harus memotong atau mencukur rambut. Berarti kalau tidak memotong rambut sah tidak? Tidak sah ya umrohnya. Kemudian yang terakhir apa? Tertib. Jadi harus beruntun. Pertama niat dulu ihram, terus kemudian melaksanakan apa? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Paham mengenai rukun umroh? Paham, terima kasih ya. Berarti pembelajarannya tadi satu tentang pengertian umroh, yang kedua tentang apa? Dalilnya, yang ketiga apa tadi? Syarat-syarat umroh, yang keempat apa? Rukun. Anak-anak semuanya, untuk pembelajaran materi umroh ini, Ibu akan menggunakan mode pembelajaran problem based learning ya. Apa itu Bu? Aku nggak ngerti. Yaitu anak-anak nanti mengidentifikasi permasalahan, kemudian anak-anak mencari solusinya, mencari jawabannya, tetapi tidak sendirian ya. Nanti Ibu akan membentuk kelompok. Ya, yuk sekarang kita rapihin meja kursinya karena berbentuk diskusi ya. Jadi biar lebih mudah berdiskusinya. Yuk dirapihin yuk semuanya. Bantuin Bu Guru rapihin. Dah, semuanya udah. Kelompok satu yang mana? Ini ya, ini kelompok satu. Kelompok dua mana? Ini. Kelompok tiga? Ini. Oke ya, Ibu akan membuat 3 buah soal ya, yang harus kalian pelajari, kemudian cari jawabannya ya. Sebagai bahan referensi, Ibu siapin buku ya. Nih, Ibu siapin bukunya. Nah, ini LKPD-nya ya. Ada 3 buah kasus yang harus kalian selesaikan. Untuk kelompok satu, dengerin nih. Soalnya apa? Biar tahu nih kelompok yang lain. Soal yang ke-1, untuk kelompok 1 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan umroh. Kemudian yang kedua, ibadah umroh itu memiliki perbedaan dengan ibadah haji. Diskusikan dengan kelompokmu apa saja yang membedakan antara ibadah umroh dengan ibadah haji. Siap? Siap nggak? Coba tepuk semangatnya dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Masih, terima kasih. Ibu bagiin soalnya. Ini buat kelompok 1 mana ya? Oh, ini buat kelompok 2, ini buat kelompok 1. Sekretarisnya siapa? Oke, Anggi. Kerjasama ya, bantuin jawab soalnya. Nah, di situ tulis ketua kelompoknya siapa, kemudian anggotanya siapa. Sok, tulis. Judulnya tentang umroh. Umroh itu ada di bab terakhir. Ini. Ya. Udah selesai? Udah semuanya ya? Udah? Gimana, bisa menyelesaikan? Bisa? Bisa, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sekarang saatnya kita presentasikan hasil diskusi kalian. Berarti mulai dari kelompok berapa? 1. Ya, boleh. Kelompok 1 dan kawan-kawan silakan ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal ke-1, jelaskan apa yang dimaksud dengan umroh. Umroh berasal dari bahasa Arab yang artinya umrah, yang artinya berkunjung. Ya. Soal kedua, ibadah umroh memiliki perbedaan dengan ibadah haji. Haji waktu khusus pada tanggal 8, 10, 11. 9, 10, 11. 11 Zulhijjah. Terus? Tata cara menandai untuk tawaf dan Tolong simak ya, betul. Terus? wajib. Ya, terus umroh bagaimana? Waktunya bebas setiap waktu kapan saja. Ya. Terus tata caranya? Menasir, irham, tawaf, Ya, satu lagi. nah, Oh, hukumnya sunat. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Bagus tidak? Bagus, sudah berani ke depan. Nah, Ibu bahas ya. Ya, untuk kelompok 1 tadi pengertian
Pengertian apa? Umroh ya, sudah betul jawabannya. Ya, berasal dari bahasa Arab umroh yang artinya berkunjung. Kemudian soal yang keduanya, perbedaan haji dan umroh ya. Kalau waktu haji itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, bulannya bulan Zulhijjah. Kalau umroh ditentuin nggak waktunya? Tidak, waktunya bebas. Kecuali jangan yang tadi dipakai untuk ibadah haji. Kemudian yang kedua, tata caranya kalau di haji itu ada yang namanya wukuf di mana? Di Eropa. Wukuf di mana namanya? Di Arafah. Apakah umroh ada wukuf di Arafah? Tidak, ya. Ciri khas dari haji itu ada wukufnya. Kalau umroh mah tidak melaksanakan wukuf, ya. Kemudian kalau haji hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau umroh hukumnya apa? Sunnah. Berarti betul nih. Anak-anak alhamdulillah kegiatan diskusinya sudah. Kemudian anak-anak mempresentasikannya sudah. Kemudian kita bahas hasil presentasinya juga. Sekarang ya, tolong bantuin Bu Guru beresin, rapihin meja dan kursinya ya. Sok, silahkan rapin lagi seperti yang posisi yang tadi ya. Udah semuanya? Ibu pengen tahu ya, sejauh mana kalian memahami materi umroh yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Ibu akan mengasih tes sumatif, tes akhir pembelajaran. Siap? Siap Ibu bagiin ya soalnya ya. Silahkan kalian tulis namanya, kemudian tanggalnya, tanggal hari ini ya. Silakan diisi. Ya, udah selesai semuanya? Dah, silakan ya. Boleh kumpulkan ke depan. Iya, terima kasih. Anak-anak bisa mengerjakannya? Bisa, alhamdulillah. Berarti kalian paham. Nanti Ibu periksa ya. Mengenai kesimpulan hari ini, pembelajaran tentang ibadah umroh. Tadi kalian sudah paham apa artinya umroh itu, kemudian paham dalilnya seperti apa, kemudian syarat-syaratnya apa, dan rukunnya juga apa. Itu materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran materi umroh. Kemudian selanjutnya Ibu mau nanya nih, anak-anak senang nggak belajar hari ini, belajar dengan Ibu? Senang. Kemudian yang kedua, materi apa yang kalian sukai pas waktu apa? Oh, waktu berdiskusi. Semuanya ikut mengerjakan? Ikut mengerjakan? Ikut. Kemudian yang ketiga, apakah dari materi Ibu ada yang belum kalian pahami? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti anak-anak hebat semuanya. Ya, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tata cara pelaksanaan umroh ya. Boleh di rumah sebelumnya baca-baca dulu apa saja tata caranya ya. Siap? Siap, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini ilmu yang sudah disampaikan sama Ibu tentang ibadah umroh itu ada manfaatnya untuk anak-anak ya. Kemudian mudah-mudahan suatu saat nanti kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah umroh ya. Apalagi kalau sampai melaksanakan ibadah haji luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kelapangan rezekinya ya. Yo, ini siapa yang mau mimpin doa? Kamu tutup doanya. Sini ke depan. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr ya. Doa dimulai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi
haqqi wa tawasaw bisabr. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahul azim. Amin ya rabbal alamin. Ya, sini duduk dulu semuanya. Duduk, kamu duduk. Nanti berbaris di sini ya. Ini kelompok berbarisan di sini, ini ke sini, itu ke sini ya. Ya, Kiaman, diri di sini semuanya. Terima kasih ya untuk hari ini. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya. Iya, boleh pulang. Terima kasih untuk hari ini.